Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semua, bertemu ada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melanjutkan pembelajaran kita yaitu sosiologi kelas 11. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ini ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Biridillah bi syafaati Rasulillah bi qabuli hajatina min lisan fil qalbi. Sanillah ma'asyisawan warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin sudah kita singgung bersama-sama tentang permasalahan sosial. Jadi permasalahan sosial itu adalah permasalahan yang dialami oleh banyak orang di ranah publik yang menjadi perhatian kita bersama. Jadi itu adalah kemiskinan. Jadi berbagai jenis permasalahan sosial yang ada di ranah publik. Yang pertama adalah kemiskinan. Jadi kemiskinan itu menurut Gilin, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental. Jadi ini menurut Gilin itu adalah ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang tinggi. Kemudian menurut Kuncoro, yang namanya kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Ya. Kemudian menurut Brandlit, kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Kemudian menurut Levitan, kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Nah, ini kemiskinan kita sering ada dua, yaitu ada kemiskinan absolut dan ada kemiskinan relatif. Jadi yang pertama kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut yaitu keadaan orang-orang miskin yang memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Jadi kalau bahasa gampangnya, kemiskinan absolut adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum. Jadi kemiskinan absolut itu benar-benar miskin. Jadi benar-benar miskin. Kenapa benar-benar miskin? Ya itu tadi, karena dia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Apa kebutuhan hidup minimum itu? Ya sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Jadi misalnya kamu di sebuah desa, kemudian pendapatan kamu sekian, pendapatan tetangga kamu sekian, kamu di bawah mereka, berarti itu kamu termasuk kemiskinan yang relatif. Kamu punya mobil 2, tetangga-tetangga kamu semuanya punya mobil 15 misalnya, berarti kamu termasuk miskin, tetapi miskin yang relatif, yaitu kemiskinan karena dibandingkan pendapatan kita dengan pendapatan orang lain. Tapi kalau kemiskinan absolut itu adalah ketidakmampuan atau benar-benar pendapatannya ini di bawah standar sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup. Lah kemiskinan ini adalah termasuk bentuk-bentuk permasalahan sosial yang ada di ranah publik. Yang kedua, ini faktor-faktornya ya, faktor kemiskinan. Ada faktor pribadi, faktor geografis, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Faktor pribadi ya memang banyak sekali faktornya ya. Ya karena nganggur, karena males, karena apa, banyak sekali ini faktor pribadi yang datang dari pribadi seseorang ya. Faktor pribadi. Faktor pribadi ini banyak ya. Faktor pribadi antara lain misalnya penyakit dan kemiskinan. Jadi memang sejak kecil dia punya penyakit ya, maka secara otomatis dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian faktor mental, penyakit mental juga sama, ini juga termasuk faktor pribadi. Kemudian karena kecelakaan misalnya, kemudian seorang tidak dapat bekerja dengan maksimal, akhirnya dia juga miskin. Lah ini juga termasuk kecelakaan. Kemudian apalagi misalnya tidak sekolah, buta huruf, akhirnya dia tidak bisa kemana-mana, dia hanya di rumah saja ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah males ya, kemalasan ya, malas.
Jadi malas, nopo-nopo malas, itu juga termasuk faktor kemiskinan dari faktor pribadi. Kemudian pemborosan, ya, punya uang, punya pendapatan 100 langsung dihabiskan 100, ya, itu juga termasuk faktor pribadi. Kemudian apalagi, ya, itu faktor pribadi. Kemudian faktor geografis. Faktor geografis ini faktor yang berasal dari luar, yaitu misalnya iklim dan cuaca yang kurang baik, ya, tidak pernah hujan sama sekali, ya. Kemudian tidak ada sumber daya alam yang memadai, misalnya di tanah yang tidak bisa tidak bisa ditanami apapun, maka penduduknya banyak yang miskin, ya. Itu juga faktor, termasuk faktor geografis. Misalnya di suatu daerah terjadi bencana alam, semua desa hancur berantakan, tidak ada harta yang sisa, itu juga faktor geografis. Kemudian yang ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini misalnya kemiskinan diantaranya sebab-sebab pertanian, pupuk langka dan sebagainya, akhirnya tidak ada, distribusi kekayaan tidak melimpah. Kemudian faktor ekonomi juga pengangguran, ya, ini juga termasuk faktor ekonomi. Faktor sosial, ya, sistem pendidikan yang kurang baik, ya, kemudian perumahan yang tidak cukup, ya, itu semuanya ada faktor-faktor sosial. Itu adalah faktor kemiskinan. Penyebab kemiskinan, ya, ini pengemis. Nah, ini dari faktor geografis. Ini karena diri seseorang yang mungkin cacat atau apa, cacat mental, tidak sekolah atau buta huruf dan sebagainya. Nah, ini contoh geografis, ini faktor alam, banjir misalnya. Nah, ini pengangguran, kemiskinan, faktor sosial, ya, pabrik yang ditutup atau apa dan sebagainya. Kebijakan mengatasi kemiskinan yaitu program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat. Ini adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini, yaitu KIP, KIS, kemudian program Indonesia Sehat. Kriminalitas sebagai masalah sosial. Yang kedua adalah kriminalitas. Jadi kriminalitas adalah tindakan-tindakan kriminal. Apa tindakan kriminal itu? Ya, tindakan yang menyimpang atau melanggar tata hukum, ya, melanggar hukum. Nah, sekarang kerah putih, ya, ini korupsi dan sebagainya, yaitu faktor-faktor kriminalitas terjadi perubahan sosial, ekonomi, politik seperti perang, pemerintah yang lemah dan korup, ya, masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi, pengembangan mental, ya, saat ini misalnya pandemi ini, ya, kalau seseorang tidak bekerja kemudian nganggur, tidak punya penghasilan, maka kriminalitas ini akan cepat. Kurangnya model, nah, contoh, ya, ini tidak ada. Penanggulangan yaitu cara preventif, yaitu dengan penyuluhan, himbauan, represif yaitu penangkapan dan dipenjara, sudah jelas. Kesenjangan ekonomi sosial. Kesenjangan, yang namanya kesenjangan itu adalah ketidakseimbangan, kenjomplangan, ya. Kesenjangan klasik, ya, ini ditulis saja nanti. Kesenjangan klasik mencakup perbedaan kelas, status kekayaan, prestise, gender, pendapatan, pendidikan. Kesenjangan baru sekarang, pola konsumsi, hidup bebas dan sebagainya. Penyebab kesenjangan, jadi kesenjangan ini juga termasuk permasalahan sosial. Jadi per kapita, ini penurunan, ketidakmerataan bangunan, kurang siapan SDM, rendahnya mobilitas sosial dan persaingan. Upaya mengatasi kesenjangan ya hidup sederhana. Kesenjangan itu yang kaya kuaya, yang miskin sangat miskin, itu namanya kesenjangan, gitu. Jadi kesenjangan itu ketidakseimbangan antara yang satu dengan yang lain. Peduli nasib, ya, yang lain, mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendidikan dan menguasai ilmu teknologi, menghargai kreativitas dan karya orang lain. Salah satu sikap yang sesuai dengan mengatasi kesenjangan hidup sosial adalah hidup sesuai kebutuhan. Kebiasaan menabung merupakan salah satu kebiasaan yang didukung untuk hidup sederhana. Kemudian yang selanjutnya adalah ketidakadilan sebagai masalah sosial. Jadi ketidakadilan ini juga termasuk masalah sosial. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Tidak proporsional itu tidak sesuai dengan haknya. Jadi hak dan kewajibannya tidak disampaikan dengan baik, itu tidak sesuai dengan proporsional, berasal dari kata porsi, sesuai dengan porsinya. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seorang berdasarkan kategori kelompoknya. Jadi stereotip namanya stereo, ya. Jadi kita memandang bahwasanya podo mbak iku, marginalisasi, ya, ini meminggirkan, ya. Ini contoh marginalisasi, ya, membuli orang. Nah, ini kesenjangan klasik tadi, jangan baru. Subordinasi yaitu menomorduakan seseorang, ya. Kelompoknya dianggap unggul, kelompok yang lain dianggap minoritas. Dominasi juga sama, berlaku sewenang-wenang. Ya, ini juga termasuk permasalahan sosial. Dampak permasalahan sosial ada kemiskinan, kriminalitas, dan ekonomi, dan ketidakadilan merupakan beberapa masalah sosial di tengah masyarakat.
Dampaknya ini ketidakadilan sebagai sosial mengandung unsur kesewenang-wenangan, kesenjangan sosial ekonomi akibat pendekatan pembangunan tidak berkeadilan, kemiskinan ini juga dampaknya kriminalitas. Jadi ketidakadilan, kesenjangan sosial ekonomi itu apa? Yang kaya miskin, kemiskinan, kriminalitas ini adalah dampak permasalahan sosial. Pemecahannya ya cara-cara dengan cara preventif dan represif. Preventif itu pencegahan, kalau sudah represif yaitu nanti pasca terjadinya itu. Baiklah anak-anakku, itu tadi tentang permasalahan sosial yang terjadi di ranah publik ya, mulai dari kemiskinan, kemudian pengangguran, kemudian kriminalitas, semuanya sampai dengan ketidakadilan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.